pada hari ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita langsung mulai ke topik utama, yakni acara Business Webinar Introduction to SAP Business One, saya akan mempersilahkan waktunya kepada Bu Lili dan juga nanti Pak Willy untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk pembukaan acara webinar pada sore hari ini. Ya, waktu dan tempat. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu hadirin. Jadi Bu Lili dan juga Miss Pui ini merupakan salah satu prinsipal SAP dari kami ya, inti data utama. Halo Bu Lili. Iya, sorry maaf itu masih mute Bu Lili. Oh iya, oke. Iya, oke, terima kasih. Nah, Bu Lili boleh dibuka dulu Bu untuk sepatah dua kata untuk acara pembukaan webinar pada hari ini ya. Oke, ya. Terima kasih Citra dan Mikael untuk dan inti data utama tim untuk event pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah join pada event hari ini. Ya memang ada perubahan dari event awal dikarenakan satu dan lain hal, tapi saya yakin pada event hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang sangat banyak karena topik yang dibahas pada hari ini adalah Introduction to SAP Business One. Jadi apa sih SAP Business One itu? Karena saat ini banyak di market yang bilang bahwa SAP itu nggak ada produk untuk SME. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan pada sesi pada hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan insight atau informasi bahwa SAP memiliki produk untuk SME yang akan dibantu oleh inti data utama. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bu Citra yang akan saya pasin ke Bu Citra. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Nah, untuk selanjutnya mungkin kembali ya, saya berikan waktu kepada Bapak Willy selaku sebagai Sales and Manager Director-nya kami dari Inti Data Utama untuk membuka bisnis webinar introduction kali ini. Pak Willy, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Pak Agung ya Pak? Ya, selamat sore semua. Selamat bertemu kembali dalam acara webinar yang kami adakan. Intinya adalah webinar ini yang kami adakan ini ingin memperkenalkan suatu solution, ya suatu bisnis solusi yang di-provide oleh SAP yang merupakan the biggest business solution ERP khususnya di dunia, ya yang sudah bergerak sejak lama ya sampai dengan hari ini ya masih survive. Dan salah satu solusinya nanti yang akan dikasih lihat sama teman-teman kami adalah suatu solution yang sifatnya small medium enterprise. Jadi secara investasi juga nggak terlalu mahal, secara implementasi juga nggak perlu sampai bertahun-tahun, hanya hitungan bulan, paling cepat 3 bulan, ya, dan juga aplikasinya sudah sangat lengkap, baik dari sisi aplikasi yang dibutuhkan di mobile atau di handphone, maupun aplikasi yang dibutuhkan di PC ataupun di desktop. Nah, nantinya kami harapkan apa yang nanti teman-teman kami akan sharing bisa memberikan masukan value added buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, dan apabila nantinya ada pertanyaan ataupun saya mau lihat dong langsung, saya mau invite misalnya timnya Pak Willy untuk ke tempat kami untuk bisa melakukan diskusi onsite ya dengan asumsi sudah dibolehkan ya karena peraturan sekarang kan masih agak ribet ya dengan PPKM dan segala macam. Kami siap membantu, kami siap memberikan informasi yang dibutuhkan. Ya. Oke, jadi dari saya selamat mengikuti diskusi atau bisnis webinar hari ini. Ya, semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan saya sebagai Director Sales and Marketing mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam acara ini, ada yang kurang. Ya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Silakan kembali lagi ke Bu Citra. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih Pak Willy untuk pembukaannya. Baik. Sebelumnya untuk para hadirin terima kasih sudah hadir.
nanti untuk agendanya, kami ada beberapa agenda. Yang pertama, presentasi. Nanti saya akan mempresentasikan mengenai Introduction SAP Business One, dan sedikit informasi pastinya mengenai inti data utama. Dan kepada para hadirin, selaku nanti acara berlangsung, boleh dimatikan ya untuk voice-nya, untuk nanti bisa lebih jelas ya pada saat sesi presentasi dimulai, seperti itu. Dan nanti juga ada sesi demo juga, dan setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Jadi dari para hadirin, kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari informasi yang sudah tim kami sampaikan, boleh langsung ditanyakan di sesi tanya jawab berikutnya. Baik, oke, untuk menghemat bandwidth dari acara webinar ini, saya mohon maaf, saya harus close untuk video. Oke, nah untuk para hadirin, untuk screen-nya sudah terlihat ya? Oke, baik. Sudah. Baik. Oke, terima kasih. Langsung saja saya mulai untuk acara hari ini. Oke. Ya, mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Saya akan coba ulang share screen. Ya. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita mulai. Nah, sebetulnya pada acara kita sore hari ini ya, yang diselenggarakan oleh Inti Data Utama, itu kami mengacu pada satu hal yang saat ini sebetulnya bisa menjadi important ya untuk kita semua, yakni di mana digitalisasi untuk bisnis atau segmen industri pada saat ini sangat penting gitu. Apalagi mengingat ini adalah era baru, ditambah kita juga semua tahu ya, pada saat ini kita sedang mengalami satu case pandemik, dan di mana-mana semua orang harus WFH seperti itu. Jadi paling tidak di sini bisnis sudah harus bisa berkembang dengan menggunakan digitalisasi platform sistem. Nah, berikut ini saatnya ya untuk Bapak Ibu sekalian mengembangkan bisnis perusahaannya menggunakan digital platform. Kenapa sih? Karena digital platform ini memiliki banyak sekali benefit seperti akses di mana saja, akses secara real time waktunya, dan pastinya impact-nya akan mendapatkan informasi secara tepat dan analisa lebih akurat ya. Lalu untuk proses productivity-nya juga pasti juga akan meningkat karena menyingkat beberapa proses yang seharusnya bisa dilakukan di lokasi perusahaan, tapi mengingat saat ini pandemi, jadi bisa dilakukan di mana saja, seperti itu. Selain itu juga impact yang paling penting pastinya tujuan bisa perusahaan bisa lebih mengembangkan bisnisnya ya untuk growing. Jadi kalau nanti mungkin ingin expand bisnis dan lain sebagainya itu sangat memungkinkan dan sangat terbantu jika adanya platform digital itu. Nah, untuk selanjutnya ini juga masih di poin kenapa harus kita sudah beralih ke digital platform atau digital system. Karena ada beberapa hal yang harusnya perusahaan bisa concern ya. Yang pertama adalah di mana perusahaan bisa lebih kompetitif dengan para pesaing bisnis yang ada ya. Dan di sisi lain perusahaan juga bisa nantinya ikut beradaptasi di era yang baru dengan menggunakan platform digital, dan tujuan dari pengembangan bisnis perusahaan itu sendiri akan tercapai lebih cepat seperti itu. Dan selain itu untuk mengkoneksikan beberapa fungsi bisnis yang ada dalam satu perusahaan dengan adanya platform digital ini, itu semua bisa di-simplify ya prosesnya, dan juga bisa dilakukan secara simple, cepat, dan juga real time. Dan akses datanya pun juga bisa dilakukan di mana saja seperti yang tadi sudah diinformasikan. Seperti itu. Nah, di sini sebetulnya ada gambaran singkat saja ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada beberapa contoh proses ya, anggap seperti itu. Jadi ada manajemen and administration, finance accounting, lalu inventory and distribution, production and MRP, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya proses-proses bisnis yang ada pastinya di dalam satu perusahaan ya, ini mencakup semua proses bisnis. Kan ada beberapa perusahaan yang masih manual,
atau belum beralih ke digitalisasi platform. Nah, kenapa kita sangat important ya ingin menginformasikan hal ini kepada Bapak Ibu sekalian, di mana semua platform atau function manajemen, accounting, inventory, sampai dengan purchasing dan lain sebagainya, itu sudah tercover menjadi satu di dalam SAP Business One HANA. Seperti itu. Jadi untuk SAP Business One HANA sendiri, mulai dari misalkan nih, manajemen and administration, finance, accounting, dan juga inventory, lalu distribution-nya, production dan MRP, lalu project and resource management, sales and service-nya, purchasing-nya. Jadi untuk proses A sampai dengan Z ini sudah menjadi satu kesatuan, terintegrasi satu sama lain di dalam satu platform SAP Business One HANA. Seperti itu. Nah, sebelum kita fokus dan lebih lanjut membahas tentang SAP Business One, saya akan sedikit memberikan informasi mengenai SAP. Ya, ini dia informasi dari SAP ya. Jadi SAP sendiri merupakan salah satu perusahaan besar ya Bapak Ibu yang sebetulnya sudah berdiri lama, cukup lama, lebih dari 50 tahun ya sampai dengan saat ini. Berawal di April 1972 SAP ini didirikan dan berlokasi di Jerman, dan juga untuk SAP sendiri sudah memiliki lebih dari 100 sampai dengan 100.000 karyawan, mohon maaf. Lalu SAP juga sudah memiliki banyak partner company di lebih dari 145 nasional di seluruh dunia. Dan juga SAP sudah memiliki banyak pengalaman ya di lebih dari 180 negara, dan juga sudah memiliki banyak sekali pengalaman untuk proses implementation digitalisasi platform di 440 lebih server industri. Lalu untuk market position dari SAP sendiri, SAP juga merupakan salah satu leader ERP terbesar ya di dunia Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kami sangat menekankan bahwa SAP ini merupakan ERP system leader dari all ERP yang ada. Seperti itu. Nah, di sini kami sedikit menjelaskan untuk SAP Business One positioning untuk khususnya di small medium enterprise business. Nah, di sini ada beberapa informasi ya. Misalkan di sini ada, oh maaf, saya sebetulnya sedang cari pen, tapi it's okay, nggak ada, langsung lanjut. Oke, di sini saya akan langsung saja info bahwa sebetulnya kalau khususnya untuk SAP Business One, kita fokus untuk small medium enterprise business ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah platform-platform SAP sistem yang dihadirkan oleh SAP. Jadi SAP ini sudah menunjang segala segmen all industry, baik di deploy-nya by on-premise ataupun on-cloud. Seperti contohnya untuk large enterprise industry, SAP punya SAP S/4HANA, dan juga untuk upper medium enterprise sampai dengan lower. Di sini SAP juga sudah menyediakan solusi bisnisnya, yaitu SAP by Design ataupun yang SAP S/4HANA Business All-in-One. Nah, tapi kita Business One untuk small medium enterprise. Dan di sini saya ingin menginformasikan bahwa SAP itu sudah memiliki banyak keunggulan, seperti satu platform SAP ini sudah didukung dengan banyak sekali fitur build analytic dashboard, lalu bisa diakses via mobile. Di sini juga sudah dilengkapi dengan banyak fitur-fitur canggih lainnya. Di sini untuk analytic dashboard dan juga mobile dan lain sebagainya itu bisa diperoleh dengan menggunakan Power by SAP HANA. Seperti itu. Oke, next. Mohon maaf, ini untuk screen-nya berjalan. Oke. Terlihat, Bu, terlihat. Masih tetap dengan screen yang tadi, Bu. Citra. Iya, oke, sorry. Saya coba X ya. Sepertinya ada kesalahan. Oke, sorry. Ya, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja. Untuk yang slide selanjutnya ya. Mantap. Tadi ada
kesalahan teknis sedikit Bapak Ibu, agak error mungkin. Oke, next-nya tadi menyambung dari informasi bahwa SAP Business One itu khusus untuk small medium enterprise industry, di sini memiliki banyak kecanggihan ya, seperti sudah bisa di-deploy by cloud technology, lalu juga sudah bisa terhubung dengan IoT device atau Internet of Things, dan juga machine learning pastinya, di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa menikmati banyak fitur-fitur canggih yang futuristik ini ya di platform SAP Business One. Selain itu juga nanti ditunjang dengan adanya big data analytic, lalu yang tadi saya sudah sebutkan bisa diakses melalui mobile technology, dan juga sudah tersedia dashboard analitiknya untuk seluruh function-function modul ataupun proses yang bisa SAP Business One akomodir dan terintegrasi menjadi satu dalam satu platform. Seperti itu. Nah, ini sekilas info Bapak Ibu untuk modul-modul dan juga fitur yang dimiliki oleh SAP Business One. Jadi seperti tadi ada Management and Administration, Accounting and Finance, Purchasing and Operation, Sales and Service, sampai dengan Project and Research Management, itu seluruhnya sudah bisa diakomodir oleh SAP Business One dengan beberapa fitur-fitur dan juga function yang canggih. Jadi dari proses awal sampai dengan proses akhir dalam satu bisnis atau perusahaan sudah bisa diakomodir, dan juga SAP itu memungkinkan untuk adanya kustomisasi ya, seperti itu. Nah, untuk ini merupakan sedikit gambaran ya untuk para Bapak Ibu hadirin, di mana ini merupakan tampilan dashboard dari SAP Business One HANA. Di sini bisa kita bayangkan ya, ketika nanti kita ingin memperoleh suatu data untuk menganalisa dan mengambil keputusan dalam proses bisnis, dashboard dalam bentuk yang sangat user friendly ini pastinya sangat dibutuhkan bagi para user pengguna SAP, misalkan menggunakan SAP. Karena kenapa? Di sini SAP sudah memberikan sebuah bentuk atau fitur dashboard yang sangat user friendly dan bisa dipahami oleh para usernya. Seperti di sini misalkan untuk menganalisa mungkin sales profit, atau mungkin juga menganalisa untuk report, finance, dan lain sebagainya, itu sudah tersedia dalam satu bentuk dashboard yang bisa diklik-klik semua untuk tools-nya. Dan itu sangat mudah digunakan tanpa adanya coding atau lain-lain. Nah, jadi memang ini gambaran dari simpelnya SAP Business One untuk bisa digunakan ya, dan pastinya bisa memberikan impact yang sangat bagus bagi perusahaan atau bisnis Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga, di sini saya ingin tekankan bahwa satu kali lagi SAP juga sudah possible digunakan by mobile ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin bukanya di desktop ya untuk SAP platformnya, tapi di tablet mungkin atau mungkin handphone, ketika Bapak Ibu tidak lagi stay di kantor dan lain sebagainya, itu juga sangat possible. Jadi SAP sendiri, SAP Business One sendiri sudah menyediakan platform mobile untuk mengakses SAP Business One data sendiri. Jadi aksesnya bisa di mana aja dan kapan saja, seperti itu. Nah, di sini juga sedikit informasi untuk integrasi SAP. Jadi di sini sedikit gambaran Bapak Ibu bahwa SAP itu sebetulnya sangat possible diintegrasikan dengan SAP sistem juga yang lainnya. Jadi misalkan di satu perusahaan Bapak Ibu ada sistem SAP Business One juga, lalu untuk company bawahnya mungkin atau cabang yang lainnya menggunakan SAP, itu juga sangat possible diintegrasikan. Selain itu juga SAP Business One juga sangat possible jika diintegrasikan dengan sistem platform lain. Misalkan di perusahaan Bapak Ibu menggunakan SAP Business One, tapi juga ada sistem lain seperti POS dan lain sebagainya, payroll. Nah, itu juga sangat possible jika diintegrasikan dengan SAP Business One.
Dan selain itu, misalkan Bapak Ibu nanti berkembang lalu punya banyak subsidiary, cabang dan lain sebagainya, itu juga sangat possible ya. Jadi nanti misalkan induknya pakai SAP yang untuk large enterprise, lalu nanti yang subsidiary lainnya pakai SAP Business One HANA, nah itu bisa langsung diotomatisasikan ke kantor pusatnya yang menggunakan SAP Business One atau SAP Large Enterprise tadi. Jadi semuanya bisa saling terintegrasi satu sama lain ya. Jadi SAP sangat possible dan bisa diintegrasikan untuk platform-platform lainnya seperti itu. Nah, di sini saya ingin tekankan kembali yang tadi saya sudah informasikan bahwa SAP Business One khususnya untuk HANA Database ya, ini merupakan inovasi terbaru yang sangat canggih dari SAP. Di mana database HANA ini lebih cepat ya di sisi komputerisasi operation dan operationnya sendiri itu di memori. Jadi informasi dan juga data processing yang akan didapat pastinya juga akan lebih cepat ya. Jadi untuk industri yang memiliki banyak transaksi dan lain-lain, dan itu akan sangat membantu pastinya. Karena HANA ini, inovasi HANA ini dikembangkan sendiri dan inovasi langsung oleh SAP seperti itu. Dan selain hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan, HANA juga memiliki banyak fungsi dan juga fitur yang sangat canggih lainnya ya Bapak Ibu. Maka itu HANA bisa dikatakan merupakan salah satu database yang powerful seperti itu. Oke, untuk next, saya coba next. Oke. Ya. Iya, oke. Ini langsung informasi mengenai tadi menyambung. Nah, untuk pengimplementasian atau misalkan Bapak Ibu membutuhkan solusi nih, tertarik dengan adanya SAP Business One HANA ini dan Bapak Ibu pastinya ingin lebih perusahaannya berkembang lebih cepat dan lebih terotomatisasi ya antara proses bisnis yang satu dengan yang lainnya. Inti Data Utama di sini memperkenalkan diri karena kami merupakan salah satu gold partnernya juga dari SAP. Di sini kami juga fokusnya memang sebagai IT implementation dan juga sudah berpengalaman lebih di banyak segmen industri. Lalu untuk mempermudah para customer atau para pelaku bisnis ya, kami juga memiliki banyak cabang untuk pastinya jika membutuhkan bantuan dari Inti Data Utama, kami siap melayani semua para calon customer kami, baik Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Seperti itu. Ini sedikit informasi juga untuk sertifikasi yang kami peroleh dari Inti Data Utama. Ya, dan ini juga sedikit informasi mengenai customer reference ya dari Inti Data Utama, khususnya untuk SAP Business One. Jadi mulai dari sisi industri farmasi, telekomunikasi, lalu engineering and construction, dan all segmen industri lainnya, kami juga sudah berpengalaman di banyak segmen industri ini. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menekankan kembali sedikit, kenapa sih kita harus pilih SAP Business One dan apa sih sebetulnya powerful-nya SAP Business One tadi. Yang pertama adalah gini, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian banyak mengalami ya, dalam satu perusahaan itu memiliki banyak sekali platform bisnis yang berbeda-beda. Misalkan accounting software-nya sendiri, lalu mungkin untuk bagian POS-nya sendiri, payroll-nya sendiri. Nah, itu pastinya akan sangat membuat cost-nya meledak ya. Jadi tidak mungkin nanti pastinya juga untuk maintenance beberapa platform yang ada itu juga membutuhkan banyak sekali biaya. Nah, saya di sini ingin menekankan bahwa SAP Business One ini hanya butuh satu platform, jadi seluruh aspek proses bisnis itu sudah terintegrasi satu sama lain hanya dalam satu platform, dan juga dashboard yang simple dan juga tadi dengan database HANA yang powerful itu akan membuat seluruh proses bisnis Bapak Ibu sekalian menjadi lebih simple dan juga powerful, dan impact-nya adalah ke depan para pelaku bisnis bisa fokus kepada tujuannya, yaitu mengembangkan bisnisnya secara cepat dan juga efektif serta efisien.
Ya, mungkin sekilas info untuk introduction SAP Business One HANA, itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk next-nya kita akan langsung saja melihat demo dari tim kami yang selanjutnya, yaitu Pak Mike. Ya, halo. Ya, Bu Citra, terima kasih Bu Citra. Baik, untuk waktu dan tempat, Pak Mike, boleh langsung dilanjut untuk melihatkan demo dari SAP Business One HANA ya. Oke, thank you. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Ya, di sini saya mau share dulu sebentar. Oke, tadi saya mau bahas sebelum masuk demo, saya mau bahas sedikit tambahan mengenai HANA ini yang sudah Ibu Citra sampaikan sebelumnya. Jadi memang ini adalah salah satu fitur eksklusif ya dari inovasi dari SAP untuk teknologi HANA ini, di mana ini dapat mampu meningkatkan performa dari bisnis customer sendiri. Jadi di sini kalau untuk HANA itu memang dibilang sudah lebih gesit ya, lebih canggih. Jadi karena dia mampu memberikan informasi cepat dan jelas untuk pada info-info yang memang dibutuhkan oleh user. Dan dia pastinya memiliki global visibility untuk masuk ke deep function-function yang memang ingin diketahui informasi-informasinya. Nah, ini adalah kelebihan HANA sendiri. Nah, saya akan coba gambarkan di sini kenapa dibilang eksklusif, karena dia penuh dengan fitur yang memang bisa mengimbangi gesitnya kompetisi bisnis saat ini ya, karena dia bisa cepat akses dan bisa melihat dengan informasi secara 360 untuk customer dari sebuah perusahaan ya. Oke. Nah, ini dia juga ada web client. Cuman nanti di sini saya mungkin di lain waktu saya bisa, kalau memang Bapak Ibu butuh informasi lebih jelas ini bisa saya sampaikan. Cuman yang di sini saya lebih ke bentuk COVID-nya. Kita akan masuk ke demonya langsung. Nah, ini tampilan yang Bapak Ibu bisa lihat nanti ketika Bapak Ibu mau masuk ke SAP Business One. Ya, seperti ini tampilan dari SAP Business One HANA. Maaf, agak sedikit loading. Cuma di awal ketika Bapak Ibu membuka aplikasi SAP Business One versi HANA ini, Bapak Ibu tuh udah langsung diarahkan ke cockpit. Di situ semua informasi dari finance, sales, purchasing, inventory itu akan muncul dengan data yang interaktif ya. Artinya di sini bisa langsung klik, langsung dituju dengan data-data mana yang Bapak Ibu mau. Nah, ini seperti contohnya di sini ada sales order, ini untuk sales ya. Sales order di sini bisa kita lihat, Ibu atau Bapak di sini bisa lihat item-item mana saja yang statusnya masih open. Item-item mana saja yang masih open di sini akan muncul. Ini untuk sales order ya. Kita langsung tinggal klik aja. Nah, ini kita ketahui. Nah, ini berarti kita coba cek bagaimana statusnya. Ini kita lihat hubungannya, berarti ini tinggal pembayaran. Nah, di sini tinggal pembayaran juga nanti bisa dieksekusi langsung, tinggal diklik dan di down, ya, artinya di drill down lagi ya ke dalam, langsung masuk ke yang dituju. Nah, di samping itu dari satu window ini, tadi Bapak Ibu juga bisa cross masuk ke berbagai function lainnya yang ada di SAP Business One. Tadi kita masuk ke sales order, kalau kita mau masuk tadi iron invoice, kita lihat iron invoice-nya mana aja yang masih open statusnya, ini banyak. Nah, ini juga masih bisa di drill down. Tuh. Ketika mau dieksekusi, misalnya ada pembayaran, tinggal langsung ada di sini namanya payment means. Mungkin kita cari yang lain. Oke. Nah, ini juga kelihatan ya. Relationship-nya juga bisa dilihat historicalnya gimana, apabila mau dicari dokumen-dokumennya, ini bisa.
Kalau payment means ini di sini maksudnya jika ada pembayaran itu bisa langsung dieksekusi. Nah ini karena harus GBP nih ya, kalau mata uang ya. Dia harus ada di set lagi. Coba cari yang. Nah ini, misalnya ini Australian dollar. Kita ada klik di situ, misalnya cash, tinggal dieksekusi aja bisa. Misalnya ada pembayaran masuk di situ, kita langsung eksekusi. 95. Nah, tinggal di add. Ya. Oke, itu proses eksekusi payment biasanya ya. Nah, artinya apa di sini SAP Business One enable untuk ini ya, buat multiple Windows ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk window-nya bertumpuk-tumpuk. Ini is okay ya. Jadi bisa berbarengan semua multitasking ya bilangnya, multiple window ya. Oke, saya kembali lagi ke dashboard ini. Dashboard ini selain yang di sini, kalau untuk informasi ini nih, dia hanya bisa menunjukkan nilainya aja, amount-nya atau customer mana, misalnya kayak ini top best selling item, nilainya bisa, tapi dia tidak bisa diklik. Cuman kalau yang di area ini, itu bisa di drill down ke dalam. Ini untuk keseluruhan dari sales. Jadi Bapak Ibu, apabila ketika masuk aplikasi, tinggal pilih, misalnya mau cari juga di sisi inventory, dia akan beralih ke memang scope-nya atau medannya di inventory gitu. Jadi tiap user memang ya sudah bermain sesuai di bagiannya aja, kayak gitu. Nah ini inventory, semua tentang inventory ada di sini. Oke, itu di sisi cockpit ya. Jadi cockpitnya bisa dipersonalisasi. Artinya mau ditambahkan widget-widget yang Bapak Ibu suka juga bisa di sini. Nah di sini ada untuk menambahkan widget. Nah tapi sebelum di sini Bapak Ibu harus ini dulu, biasanya setting dulu di sini namanya pervasive analytics. Pervasive ini mana saja sih parameternya, apa aja sih yang mau ditampilkan di awal, di depan, jadi sehingga nanti informasi akan lebih cepat Bapak Ibu dapatkan. Oke, di sini ada customer 360, top 5 semua, segala top 5 sales, top 5 item, top 5 purchase, top 5 customer, itu bisa di set parameternya. Customer 360 ini yang salah satu fitur yang diunggulkan juga dari SAP BW HANA, karena di sini user bisa langsung melihat bagaimana karakteristik dari customer-nya, artinya bagaimana pola pembeliannya, bagaimana dia tren-tren dia melakukan transaksi, nah, itu bisa menjadi suatu analisa ujung-ujungnya ini ke sales, bagaimana nanti tim sales bisa membuat suatu promosi yang bisa menarik dari customer tersebut gitu. Nah ini kalau memang sudah bisa di-set akan ditampilkan nanti di widget tadi. Oke, jadi di awal kita sudah dapat banyak informasi bahwa ini bisa dipersonalisasi dan cockpit juga bisa disetting. Kemudian juga Bapak Ibu di awal langsung lakukan live collaboration. Artinya misalnya ada sesuatu dokumen yang ingin dilakukan pengecekan. Nah ini Bapak Ibu bisa langsung tambahkan user, misalnya dari user-user yang terkait, yang memang related sama data-datanya kita tambahkan di sini. Contohnya untuk checking data ya. Dibuat satu grup, nanti informasinya akan sampai ke user yang ada di undangannya. Misalnya mau cek di sini sales order. Please cek. Nah, datanya juga Ibu tinggal user ketik lagi, tinggal cari data di sini yang mau di-share apa. Jadi ada dokumen listnya, semuanya lengkap. Semua function yang ada di SAP Business One di sini muncul di dokumen list. Apa yang mau dicari di sini bisa ketahuan. Misalnya sales order di sini mau dicari, tinggal dipilih sales ordernya yang mana, dari customer mana, choose. Nah dia akan muncul, tinggal di enter. Nanti user yang lain tinggal membuka, jadi data yang dimaksud akan dilakukan pengecekan, dan akan langsung tampil pada
layar atau monitor sesuai dengan data yang ingin dicek. Jadi tidak perlu send dokumen by email, link segala macam. Cukup dalam satu aplikasi, Bapak Ibu sudah bisa berkolaborasi, bisa checking data, deep down lagi, sama-sama ke dalam untuk lihat bagaimana status transaksi, progresnya bagaimana. Itu yang bisa diberikan oleh HANA. Oke, itu dari segi capability untuk yang disebut, kenapa disebut dia adalah secara agility, karena memang memberikan fitur yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat membantu, apalagi zaman sekarang kita hanya butuh widget. Kita kalau di handphone pengen akses kemana, kita kan butuh shortcut, kita tambahkan widget, kita buat shortcut kemana-mana bisa langsung. Oke, dan satu lagi ini juga penting nih Bu, sebelum kita masuk ke dalam modul ya, dia ada enterprise search. Enterprise search, Bapak Ibu bisa langsung seperti search engine aja, seperti Google aja. Jadi tinggal mau cari dokumen apa, dokumen sales, tinggal di enter, nanti dia muncul tampilannya. Tiap dokumen yang mengandung sales, seperti yang namanya search engine optimization, dia akan muncul kata-katanya. Cuma di dalamnya nanti, Ibu akan tinggal milih layoutnya itu mau yang di mana. Nah, misalnya memang sales order yang mau dicari, tinggal diklik, dia langsung ada tuh informasinya. Oh nih kita close dulu. Jadi sangat memudahkan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita langsung lihat, cek berdasarkan status. Berdasarkan status itu mau yang dicari, mau yang close atau yang open, kemudian bisa tinggal ditik aja, kemudian kita cari yang paling teratas, yang paling terbaru, ataupun yang terakhir. Biasanya kita update yang baru, berarti ini kita cari yang open. Open langsung kita di sini tinggal apa ya? Artinya dia ketika kursornya diarahkan dia langsung pop up, dan ini ada informasi-informasi yang dari dokumen-dokumen terkait ya. Nah ini saya coba masuk. Saya coba masuk di sini untuk jadi ada suatu dokumen di sini yang memang masih jalan. Nah ini akan dari sini juga dari sisi modul sales order kita bisa ngelihat. Ini kan belum selesai memang. Relationship-nya juga belum banyak, baru sales order. Mungkin masih berupa draft. Tapi di sini bisa terlihat loh. Bapak Ibu juga bisa ngelihat bagaimana perhitungan dari suatu penjualannya ini. Nah ini udah ketahuan. Gross profit-nya gimana ya. Nah itu dari SAP sudah bisa langsung diakses. Tuh. Nah, ini data dalamnya, kalau untuk item masuknya ke item master data, kemudian masuk ke link ke inventory. Nah itu. Jadi sangat menarik. Di awal ketika si sales masuk membuat sales order, data untuk terima PO langsung ke sales order, dia udah lihat berdasarkan penawaran yang ada, quotation yang sebelumnya, bagaimana sih gross profit-nya ini, itu kelihatan. Itu dari segi enterprise. Enterprise artinya sangat memudahkan pencarian data berdasarkan keyword yang ingin atau yang relate dengan data yang ingin dicari. Sampai seluruh internet ini bisa di deep down terus ya. Oke. Saya pervasif sudah. Ini tadi tampilannya sudah bisa di personalisasi. Kita langsung lihat cek modul. Apa aja sih modul? Nah, saya akan coba tadi satu data ya, yang memang ini juga menarik nih Bapak Ibu. Saya mungkin lebih ke fitur-fiturnya ya, saya sampaikan di sini. Karena lebih bagaimana kelincahan atau kegesitan yang disebut si HANA itu, atau memang bawaannya si SAP itu bisa memberikan informasi dengan cukup mudah. Dia memiliki juga di sini fitur namanya drag and relate. Drag and relate di sini bisa kita cari nih yang berhubungan berdasarkan nama customer. Kita coba nama, tinggal di drag saja. Kita mau cari quotation-nya kemarin gimana nih. Nah, dari customer ini dia ada tuh muncul quotation yang pernah dibuat. Nah, itu tinggal dicari, dipilih. Mungkin ada yang mau dicontoh lagi atau mungkin dengan jumlah yang sama, karena
Di SAP apabila ada suatu transaksi yang banyak seperti ini, dia sangat mudah untuk apabila mau buat quotation baru lagi ya. Ini biasanya tinggal copy aja, Bu. Ini juga bisa di-copy ke Excel. Saya contoh. Ya, coba di sini, oke. Saya contoh, ini bisa langsung di-copy aja, di-copy paste aja. Copy paste, ketika suatu saat nanti Bapak Ibu ingin ada dengan jumlah pembelian yang sama di sini, itu tinggal ditarik aja lagi. Misalnya di sini ingin untuk yang baru lagi ya quotation-nya. Buat quotation baru dengan data customer tadi apa tuh? Oke. Nah ini tapi ini customer-nya harus sama tetap karena tergantung dari ini ya. Saya ambil contoh, ini saya ulang ya. Ulang di sini, copy table, saya back dulu. Oke. Nah, misalnya ini untuk rumah coklat, kita harus untuk customer ini yang biasa memang melakukan pembelian ini, kita tinggal tag namanya aja, misalnya rumah coklat. Oke. Nah itu. Rumah coklat. Nah ini dia. Jika data masih kosong di sini, dengan dokumen yang ada di Excel ini, tinggal copy aja Bu. Di paste. Jadi langsung nah, di sini bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orderan masuk ratusan. Nah, di sini kan supaya memudahkan efisiensi waktu juga. Jadi seperti ini, dari data yang ada tinggal di-copy saja, di-copy dalam format Excel, tinggal dimasukkan ke sini, tinggal dilanjutkan. Gitu, tinggal di-set sampai jadi suatu pembelian. Oke, di sini mungkin saya coba lanjutkan untuk proses dari sales quotation ini. Karena satu dokumen atau dokumen satu dengan yang lainnya bisa nyambung ya. Dari quotation ini, si rumah coklat ini mau beli ini ya, kita buat quotation-nya di sini. Oke, ini quotation outletnya sekian. Nah itu langsung. Oke. Nah, ini kan udah jadi nih quotation-nya tadi tuh. Quotation udah jadi. Bapak Ibu nggak perlu keluar lagi dari window ini nih. Ini kalau mau diteruskan ke sales order juga misalnya ya, itu bisa. Tuh, customer di sales order dia akan langsung copy to tadi ya. Jadi ke dokumen tadi copy to. Dari sini remarks-nya akan otomatis muncul, nggak usah pakai ditulis lagi. Based on quotation yang sebelumnya. Gitu. Di sini tinggal dilengkapi, misalnya delivery date-nya sampai di mana, sampai coba sehari setelahnya. Sales employee-nya siapa? Saya Levin, kita masukkan di sini. Nah, udah komplit semuanya, tinggal di-add. Nah, ketika sukses, sama. Dari sales order, yang sudah jadi ini, kan ada delivery dong berarti kan. Karena proses dari sales sendiri, saya tadi sampai lupa. Harusnya saya share dulu ini. Jadi ya standar untuk proses dalam dokumen ya, dari sales quotation, sales order, delivery, kemudian air invoice dan payment. Nah itu di sini semua sudah ada di SAP, maksudnya secara proses yang lebih cepat dan singkat dan cepat, tidak perlu keluar-keluar atau pindah-pindah layar lagi. Dalam satu dokumen langsung bisa terhubung. Ini sama, kita bisa langsung copy to, karena ini sudah oke, kita tulis copy delivery. Tinggal dieksekusi,
Nanti selama perjalanan ini, setelah dia oke, confirm semuanya ada, kali oke, dia akan muncul lagi tambahannya based on sales order. Tadi aja berarti dari awal quotation yang sama dengan sales order yang sebelumnya, kan? Kita akses. Nah, sampai di sini tadi itu sudah kelihatan tadi prosesnya. Itu akan ada rantainya terus, relationship-nya, dokumennya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap proses itu akan di-maintain sama SAP, akan ter-record. Dan yang penting lagi sih kalau sampai nanti terjadi sudah delivery berarti sudah ada penjurnalan. Artinya stok sudah berkurang, nah itu udah masuk di sisi finance, dia akan ada penjurnalan. Gitu. Nah itu yang salah satu kelebihan SAP, jadi auto jurnal juga ya. Oke, itu kita bicara soal sales. Mengenai purchasing-nya itu nggak lebih jauh dari, nggak jauh beda ya, maksud saya nggak jauh beda dari proses sales-nya sendiri, di mana ada quotation, purchase order, segala macam. Cuman di situ ada purchase blanket agreement yang bisa mengikat atau kontrak payung ya, untuk harga-harga tertentu dalam satu periode customer. Ini sih masih sama ya prosesnya kurang lebih ya. Cuman di sini saya mau sampaikan, SAP juga menghandle dari sisi opportunity. Opportunity ini, si sales ini bisa di-maintain oleh si manager, di mana seorang manajer di sini bisa menginput untuk bagaimana sebuah parameter dari sales, bagaimana potensi customer yang sudah di-update oleh sisi sales. Nah, sisi sales ini biasanya update-nya dari activity. Activity ini, nah ini salah satunya, misalnya kita ambil cari yang terakhir. Nah, di sini sudah ada second meeting. Kalau mau di-update, tinggal di Nah, kalau sudah mau di follow up, tinggal ditambahkan. Di sini misalnya mau udah ada negotiation yang ketiga di sini. Kita third meeting atau mau bahas proposal biasanya. Meeting proposal. Masukkan jam-jamnya segala macam, itu tinggal di add, dia akan muncul. Oke. Nah, itu akan mengupdate nantinya di sini. Kita cari yang paling terakhir. Keluar dulu. Tadi di sini ada sebentar opportunity. Oke, di sini. Ya, yang paling update terakhir. Nah, ini bisa kelihatan update-update-nya. Tesnya gimana, quotation-nya gimana, perkembangan atau activity-nya gimana ya. Tadi itu belum masuk. Jadi kesimpulannya seperti itu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu di sini semua proses dari quotation atau activity sebelum terjadinya deal itu sudah bisa di-maintain di sini sama SAP. Dan yang lebih penting juga di sini ada pipeline ya, pipeline dari opportunity. Di mana di sini Bapak Ibu bisa mau cari displaynya mau apa, mau yang dari total ekspektasi total yang diharapkan, kemudian presentasi atau gimana. Ini data-data yang bisa dipilih secara ini ya, secara detail ya, secara spesifik. Cuma di sini saya untuk mempersingkat waktu langsung aja. Nah, ini data yang bisa dijadikan analisa. Di sini sudah kelihatan. Jadi berapa sih jumlah total ekspektasi dari sebuah opportunity ini yang ada nih. Gitu. Gimana sih closing presentasinya, berapa persen sih? Kemudian berapa banyak sih jumlah nominal yang memang akan di-provide dari sebuah opportunity ini. Nah, ini bisa juga kita lihat perkembangannya melalui satu display dynamic ya, untuk sebagai analisa. Jadi dari keseluruhan opportunities ini, dari lead yang ada di sini, yang di-set di awal tadi akan siap munculnya, dan kita melihat bagaimana sih nanti nih dengan data yang sudah sering dimasukkan sama si sales dan di-setting sama manager, itu bagaimana kemungkinannya apa itu akan loss atau win. Kita coba mulai, dia akan bergerak secara otomatis.
Ini balon-balon ini menjadi suatu analisa. Kelihatan ya pergerakannya Bapak Ibu ya. Nah ini kita bisa drill down lagi. Kenapa sih dia menang, dia buat sebagai referensi nantinya, dan kenapa nih kalah nih, ada yang baru di first meeting sudah nggak ada progresnya lagi, atau sudah ada yang penawaran tapi nggak ada perkembangan lagi. Nah itu nanti bisa jadi analisa tim sales dan marketing untuk lebih gencar lagi dan proses selling. Itu sih yang dari salah satu atau beberapa dari kelebihan SAP. Nah kemudian ini mengenai report ya. Sales itu ada reportnya untuk kita juga menganalisa bagaimana performance dari item ataupun dari employee dan salesnya sendiri. Tadi ini sih bisa diakses melalui cockpit ini ya, tadi ya di depan. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan di sini, ini sengaja saya double biar karena memang dia sangat enak. Bapak Ibu mau tiban-tiban aja juga bisa gitu, tetap jalan operasinya. Nah ini sengaja kita lihat. Nah, ini saya ambil dari model yang di samping, cuma sebetulnya dari sini bisa langsung pada saat awal Bapak Ibu bisa langsung masuk juga ke analisis ini. Nah di sales analysis ini Bapak bisa lihat secara customer, secara item, atau secara employee. Misalnya Bapak Ibu mau tahu perkembangan untuk per bulannya gimana sih report dari customer, dari employee si Brad Thompson ini. Kita cek perkembangannya. Nah, nanti data ini akan muncul. Nah, tinggal lagi. Sorry. Kita cari data yang lain dengan sales ini si bill. Atau mau kalian bill dengan beberapa yang lain, datanya banyak sampai si Jim Boswick. Datanya coba kita ambil di Januari sampai Desember 2020. Nah ini tergantung ya. Jadi tiap bulan ada ya. Untuk progresnya tuh kelihatan tiap bulannya. Nah itu kelihatan si bill tadi performance-nya bagaimana, itu bisa kelihatan. Nah ini kan ujung-ujungnya bisa membantu Bapak Ibu atau user dari perusahaan untuk mendapatkan kesimpulan bagaimana untuk merumuskan sebuah commission atau insentif dari para salesnya sendiri. Ini bisa dijadikan patokan seperti itu. Nah itu sih dari ini ya, dari saya bisa di sana ya. Artinya dia datanya sudah cukup ini, cukup lincah, cukup bersih. Nah di sini saya akan coba, tadi kan informasi Ibu juga dia ini ya bisa akses secara mobile. Nah, saya akan coba kita masuk mobilenya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita lihat, nah ini SAP Business One. Tapi Bapak Ibu juga perlu tahu ya, di situ ada SAP Business One, ada yang B1 Sales, dan ada yang Business One Service. Jadi kalau yang ini biasanya bawaannya ada gratis dari saat ketika implementasi dan kita hanya perlu setting. Cuman kalau di sini ada perlu lisensi gitu. Kita masuk di sini lagi. Nah, di sini tampilannya sudah cukup lengkap sebetulnya. Sesuai dengan dashboard yang ada di sistem desktop Bapak Ibu. Mulai dari activity,
bagaimana si sales tadi mau input buat baru, taruh namanya, bagaimana activity-nya, melakukan apa, apakah dia phone call meeting, tambahkan note, segala macam. Nah, itu ada di sini. Kita mau lihat activity sebelumnya, itu juga bisa. Kenalan, itu ya, cukup lengkap. Nah, ini saya coba drill down ke yang lain. Nah, approval. Yang penting kan ini untuk si level atau manager, kan yang penting approval. Jadi ketika ada limit dari quotation untuk ke diskonnya gimana, atau dari delivery-nya gimana, itu kan bisa langsung ada si manager atau si level bisa melihat, tinggal lakukan approve di bawah ini nih. Ya, approve atau reject. Kalau memang misalnya customer udah melebihi limit yang diberikan, nah itu cukup bisa di reject. Inventory juga bisa terlihat, Bapak Ibu bisa melihat di sini, misalnya ini dari inventory item itu muncul semua di sini. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana status stoknya. Jadi si sales ketika dia approach ke customer, dia sudah bisa melihat bagaimana status stok yang memang tersedia. Bagaimana yang sudah komit, yang sedang diorder, nah itu kelihatan dari inventory. Kurang lebih sih sama, sales opportunity, sales order juga Bapak Ibu, nanti si usernya ini bisa langsung melihat yang open mana, yang punyanya dia sendiri yang mana, kemudian mau buat lagi itu juga bisa, langsung pengiriman sesuai dengan address, untuk billing tagihannya mau dikirim kemana, nah itu bisa ya. Nah yang penting di sini yang cukup menarik juga ada reportnya dari sini. Misalnya tadi kita bicara soal monthly analysis. Suara saya jelas ya? Oke. Nah ini manage ya. Ya, oke. Ini monthly sales, Bapak Ibu langsung diarahkan ke PDF file di handphone, jadi memang sudah harus tersedia PDF file. Oke. Jadi muncul di sini, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana hasil dari analisa si sales ini, bagaimana penjualan, bagaimana dari sisi item, dari sisi customer, dan dari sisi salesnya sendiri. Nah, ketika sudah mendapatkan informasi ini, tinggal cepat tuh Bu. Nah, ini bisa langsung seperti biasa di handphone Bapak Ibu, bisa langsung di-share ke melalui WA jika memang butuh cepat ya. Nah, itu bisa langsung di-share. Gitu ya. Oke, saya kembali dulu. Nah, dan juga di sini dashboard tadi masuk ya. Dashboard yang ada tadi yang top 5 yang di awal saya sebutkan tadi, itu masuk semua di sini kalau memang mau di-setting seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan yang mau diakses, data-datanya yang mau di-drill down lagi bagaimana itu ada. Kita coba cek yang di sales. Nah, ini memberikan overview dari salesnya, bagaimana untuk fiscal year analysis-nya, kemudian bagaimana kemungkinan si opportunity yang win atau loss, bagaimana peringkat dari sebuah itemnya yang paling laris atau yang paling banyak keluar, bagaimana status seperti itu. Tapi ini semua bisa disesuaikan, dan ini Bapak Ibu bisa tinggal cek kembali. Dan banyak ya, intinya SAP Business Plan memang dari satu aplikasi ini, satu single aplikasi sudah banyak sebetulnya fitur yang bisa didapat, apalagi dengan HANA ini. Kenapa HANA yang tadi saya bilang aksesnya lebih cepat dan dia bisa lebih memberikan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ya dari sini untuk presentasi demo saya rasa sudah cukup untuk saat ini karena waktu juga tidak banyak. Saya kembalikan ke Ibu Cita mungkin untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Ibu Cita. Terima kasih sebelumnya.
Baik, terima kasih Pak Mike ya. Tadi sudah di showing untuk beberapa demo untuk fitur dan function dari SAP Business One HANA. Mungkin untuk para hadirin mempersingkat waktu ya, bisa langsung jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic lalu langsung tanya, atau mungkin boleh di raise hand lalu nanti di typing, di chat boleh. Waktu dan tempat dipersilahkan ya untuk tanya jawab para hadirin. Ya, oke. Mungkin belum ada pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, oke, langsung saja. Nanti tidak perlu khawatir juga ya Bapak Ibu. Untuk demo dan juga presentasi webinar pada hari ini, kita bisa sharing kepada Bapak Ibu semuanya nanti by email ataupun bisa japri langsung ya ke tim kami. Bisa melalui saya atau Pak Mike untuk tanya-tanya langsung mengenai demo hari ini ataupun pertanyaan yang lebih lanjut mengenai SAP Business One HANA. Oke, untuk penutupan webinar pada hari ini, mungkin saya akan persilakan waktu kepada Bapak Andreas untuk menyampaikan sepatah dua kata penutupan dan juga poin dari acara webinar SAP Business One kita pada hari ini. Silakan Pak Andreas, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih, Bu Citra. Oke, sebentar ya. Oke. Terima kasih Bu Citra dan Pak Mikhail atas sesi yang sudah diberikan ya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu semuanya, webinar kami ini merupakan satu komitmen kami ya untuk memberikan knowledge terkait SAP Business One, karena di market kami tahu terutama untuk pasaran perusahaan berskala menengah itu mengetahui SAP kebanyakan dari SAP yang enterprise level ya. Nah, tidak banyak yang mengetahui bahwa SAP memiliki solusi untuk small and medium enterprise, yaitu SAP Business One HANA. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Citra bahwa SAP Business One HANA ini merupakan solusi satu-satunya yang memiliki teknologi in-memory processing database di kelasnya, ya, yaitu di kelas solusi untuk small and medium enterprise. ERP lain belum ada yang memiliki teknologi yang serupa, dan itu menunjukkan bahwa bagaimana SAP benar-benar berfokus dan berniat untuk menyediakan solusi yang terdepan untuk market small and medium enterprise. Bicara soal harga, Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami gitu ya, karena dengan teknologi yang sedemikian canggihnya gitu ya, SAP Business One juga memiliki harga yang kompetitif ya. Selain itu juga teknologi-teknologi yang ditawarkan seperti ada business intelligence, ada big data, ada machine learning, mobile yang tadi Pak Mikhail sudah demokan, itu semua sudah terdapat dalam SAP Business One HANA. Jadi benar-benar satu solusi yang lengkap dan cocok untuk investasi jangka panjang di perusahaan Bapak Ibu. SAP sendiri pun merupakan software company yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun ya, dan berfokus hanya di ERP, jadi nggak main yang lain-lain, nggak main software untuk editorial, tidak bermain software untuk retail atau penjualan, enggak, tapi benar-benar fokus bermain di ERP ya, sehingga SAP Business One ini juga merupakan salah satu produk dengan roadmap teknologi yang panjang
Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait roadmap SAP Business One ke depannya, tapi kita bicara teknik-teknik IT yang cukup canggih ya. Kita bicara soal Internet of Things, lalu chatbot, ya, artificial intelligence ya. Nanti Bapak Ibu kalau berminat bisa menghubungi tim kami SAP fitur-fitur seperti chat engine yang bisa memberikan secara otomatis laporan-laporan ya atau informasi produk dan sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal itu merupakan keseriusan SAP. Sehingga kalau boleh saya simpulkan dari event hari ini adalah yang pertama, SAP Business One HANA ini merupakan solusi untuk small medium enterprise yang dikembangkan oleh SAP, yang mana SAP ini merupakan perusahaan ERP terbesar di dunia dan yang memiliki fokus benar-benar hanya ke ERP. Lalu kedua, solusi transformasi digital bisnis Bapak Ibu bisa dibantu oleh SAP Business One HANA. Kenapa? Karena dalam satu solution stack, dalam satu paket solusi, Bapak Ibu mendapatkan business intelligence, Bapak Ibu mendapatkan ERP, Bapak Ibu mendapatkan mobile apps, sehingga mendukung transformasi digital di tempat Bapak Ibu berada. Ya. Dan yang ketiga, fitur bisnis yang pastinya lengkap. Karena SAP Business One ini tidak dikembangkan secara dari teknologi IT saja, tapi juga dari teknologi bisnis. Oleh karena itu sudah terbukti digunakan lebih dari 40.000 perusahaan di 185 negara di dunia, ya. Dan ya beberapa juga ada di Indonesia, sudah cukup banyak. Dan pastinya solusi ini solusi generik karena bicara berbagai jenis bisnis sudah dimiliki pengalamannya oleh SAP. Ya, dalam halaman website kami atau dalam halaman sosial media kami, Bapak Ibu juga bisa menemukan ada beberapa customer success story kami dari berbagai jenis industri. Ya, yang terakhir yang bisa kami berikan informasinya adalah poin yang keempat, yaitu SAP Business One HANA merupakan solusi ERP yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis Bapak Ibu ke depannya. Ya, karena SAP Business One seperti tadi sudah diceritakan oleh Ibu Citra, mampu dihubungkan dengan berbagai jenis sistem gitu ya, dan juga datanya mudah diakses dan bisa terhubung dengan apa saja yang ada di luar ya. Jadi itu hal yang bisa saya bagikan untuk menutup sesi hari ini. Sekali lagi nanti hasil recording dan materi presentasi akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Ya, jika ada ingin pertanyaan lebih lanjut atau seperti tadi Pak Willy di depan sampaikan ya, kalau Bapak Ibu butuh demo, butuh kami tunjukkan bagaimana sih SAP Business One ya, Bapak Ibu mau melihat bagaimana SAP Business One HANA bisa diaplikasikan dalam bisnis Bapak Ibu, feel free untuk hubungi kami. Ya, tim kami pasti akan siap membantu. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih, dan jika ada kekurangan dalam webinar ini, kami mohon maaf. Semoga kita semua bisa tetap terus sehat dan bisnis bisa terus berlangsung, bahkan naik maju gitu ya, melampaui pandemi ini dan semakin sukses semuanya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Untuk sebelumnya kita akhiri sesi webinar pada hari ini. Kita boleh untuk tag foto bersama ya. Jadi boleh di open cam-nya untuk para hadirin sekalian. Ya, kepada Bu Lili, Mrs. Fong, please open cam. We want to take some picture untuk kenang-kenangan ya untuk acara webinar pada hari ini. Ya, mungkin ada beberapa peserta yang sudah tidak di sini, tapi nggak apa-apa. Ini untuk yang masih stay, boleh di open cam-nya, kameranya untuk kita ambil foto bersama. Oke. Oke.
Terima kasih ya untuk para hadirin. Nanti jika kami ada acara-acara webinar yang lainnya dari Tidak Tahu Apa, pasti kami akan masukkan kembali kepada para bapak ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang. Terima kasih. Selamat. Terima kasih semuanya. Bu Lili, terima kasih Bu ya.